Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita dimudahkannya untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa membuat kita semakin mulia di mata Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan di mata Allah itu akan kita dapatkan dengan dua hal. Pertama dengan iman, yang kedua dengan ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat, memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Majelis ilmu, majelis zikir, majelis-majelis seperti ini majelis yang mudah-mudahan insya Allah bisa menambah iman kita kepada Allah dan bisa menambah ilmu dan wawasan keagamaan kita. Mudah-mudahan hari demi hari kita semakin taat insyaallah ta'ala. Salawat dan salam juga sama-sama kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu menjadi zikir yang kita biasakan untuk mengucapkannya, pertanda bahwa kita senantiasa ingat kepada Dia yang kita cintai. Salawat dan salam itu berarti kita mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian fikih nawazil, permasalahan-permasalahan fikih yang sifatnya baru. Kita semua sudah paham bahwa setiap masa itu ada nawazilnya. Setiap zaman itu ada permasalahan baru yang muncul. Jadi walaupun namanya fikih nawazil, al-fiqhul mu'asir, itu bukan berarti hanya pada masa sekarang saja adanya. Setiap masa ada nawazilnya. Setiap masa ada persoalan yang muncul. Slide yang terakhir yang dulu sudah kita bahas, kita masih berada pada slide itu, terkait dengan masalah kontemporer dalam catatan sejarah, di mana masalah-masalah itu sudah mulai bermunculan mulai dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dulu sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Pada masa Rasul banyak permasalahan yang muncul, kadang langsung di hadapan Nabi terjadinya, ataupun di tempat di mana Nabi tidak berada di situ. Setelah sampai mereka ke Madinah, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 atau 3 contoh dulu sudah kita sampaikan, dan akan banyak sekali contohnya. Ada 2 orang sahabat seperti yang diceritakan dalam Sunan Abu Dawud. Ada 2 orang sahabat yang dalam perjalanan, dia musafir, kehabisan air,
Tidak ada lagi air yang bisa digunakan untuk berwudu. Dalam hukum fikih sudah dipahami bahwa kalau seandainya tidak ada air, maka solusinya adalah tayamum. Maka bertayamumlah yang dua ini. Selesai mereka sholat, yang dua ini melanjutkan perjalanannya. Setelah dia melanjutkan perjalanan, ketemu air. Karena air sudah ditemukan dan waktu sholat masih ada, pertanyaannya adalah, apakah sholat yang tadi harus diulang atau tidak? Terjadilah perbedaan di antara yang berdua ini. Yang satu mengatakan sholat harus diulang. Kenapa harus diulang? Karena sudah ada air. Yang kedua mengatakan sholat tidak perlu diulang, karena tadi kita sudah mengerjakannya sesuai dengan perintah. Kalau perintah sudah dikerjakan sesuai dengan bimbingan Rasul, berarti tidak perlu untuk diulang. Nabi tidak ada di situ. Sampai di Madinah barulah ditanyakan persoalan itu kepada Nabi, dan Nabi menanggapinya kepada Rasul berkata, kepada yang tidak mengulang, artinya yang tidak diulangnya sholatnya walaupun air sudah ada, kata Rasul, asabtas sunnah. Itulah sunnah yang harus diikuti itu. Berarti tak perlu diulang, karena kita sudah mengerjakannya sesuai dengan aturan. Tidak ada yang harus diulang. Kalau tak ada air, tayamum, udah selesai tayamum, selesai sholat pakai tayamum, berarti selesai kewajiban. Tapi yang menarik, kepada yang mengulang, Nabi bilang, walakal ajru marratani, kamu mendapatkan pahala dua kali, karena dia sholatnya dua kali dengan keyakinan seperti yang tadi itu. Ini bukan pula berarti kita dianjurkan untuk mengulang-ulang sholat. Sholat kita isya di sini, sampai rumah sholat lagi biar pahalanya dua. Bukan itu maksudnya. Ini Nabi menanggapi bahwa apa yang dilakukan oleh keduanya itu sesuatu yang dapat ditolerir karena didasari oleh satu keyakinan bahwa di situ ada kebenaran. Nah, ikhwati fillah, maka nawazil itu sudah dimulai dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita anggap selesai. Sekarang kita masuk pada nawazil fi zaman sahabah. Perkara-perkara baru yang muncul pada masa sahabat setelah Nabi wafat. Sahabat itu orang yang hidup pada masa Rasul, ketemu dengan Nabi, beriman kepada Rasul, dan wafat di atas iman. Itu sahabat. Jadi kalau mereka tidak ketemu Rasul, atau ketemu tapi tidak beriman, atau ketemu beriman tapi matinya dalam keadaan tidak beriman, berarti bukanlah sebagai seorang sahabat. Maka kalau mau dipertanyakan umpamanya, Raja Najasyi itu disebut sahabat atau tidak? Padahal dia hidup pada masa Rasul. Dia adalah Raja Habasyah. Dan dia menyambut sahabat dalam hijrahnya. Karena Nabi yang menyuruh. Di sana ada seorang raja, la yuzlamu indahu ahad, yang tidak pernah dizalimi, dianiaya siapapun di sisi mereka. Kalian ke sana saja. Dan dia masih memiliki keimanan kepada ajaran Isa yang belum dirubah-rubah. Maka ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan ayat yang berkaitan dengan kelahirannya Nabi Isa dalam surat Maryam, dia mengatakan yang dibacanya itu tidak ada bedanya dengan keyakinan yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka kalaulah orang Nasrani sekarang benar-benar beriman kepada Injil yang dulu asli itu, benar akidahnya. Tapi karena yuharrifunal kalima an mawadhi'i, mereka sudah menyelewengkan, mereka sudah merubah-rubah Injil yang asli itu, maka mereka tidak bisa dibenarkan akidahnya. Jadi kalau ada orang hari ini menganggap ingin mengajak kepada satu keyakinan semua agama benar, salah itu. Ini yang benar hanya
hanya Islam. Ini bukan diskriminasi, bukan berarti kita tidak menghargai. Kita harus saling menghargai, tapi bukan berarti menghargai itu harus saling mempercayai. Bukan harus saling menganggap bahwa semuanya benar. Salah akidah kita kalau kita anggap semua agama itu benar. Karena yang salah oleh Al-Quran wajib kita ikut menyalahkannya. Yang benar oleh Al-Quran itu yang kita benarkan. Ikhwati fillah, baru saja Rasul wafat, itu permasalahan mulai muncul. Yang pertama sekali yang muncul adalah, ini Rasul benar wafat atau tidak? Baru saja wafat, di detik dia wafat itu, apa kata Umar bin Al-Khattab? Rasul tidak wafat. Semua sahabat sudah menangis karena meyakini bahwa Rasul sudah wafat. Umar dikeluarkannya pedangnya, diacungkannya pedangnya. Siapa yang bilang Rasul wafat, saya penggal lehernya. Rasul tidak wafat. Rasul itu pergi sebentar, sama seperti Musa dulu pergi 40 hari, nanti balik lagi. Datanglah Abu Bakar. Abu Bakar, ini apa ini kok ada ribut-ribut begini? Ternyata ketakutan semua karena Umar memegang pedangnya sambil memaksa untuk meyakini bahwa Rasul tidak wafat. Masuklah Abu Bakar menemui Rasul, dicium oleh Rasul keningnya, oleh Abu Bakar keningnya Rasul, dan ia keluar. Disitulah dia berpidato menenangkan umat Islam secara keseluruhan. Kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Rabba Muhammadin, Allah maksudnya, fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Rabbnya Muhammad, Allah, maka Allah tak akan pernah mati. Dibacalah ayat oleh Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Mendengar ayat itu dibaca oleh Abu Bakar, Umar pingsan. Pas dia sadar kembali, kata Umar, seolah-olah saya tak pernah mendengarkan ayat ini. Barulah dia menyadari bahwa Rasul itu sama dengan nabi-nabi yang sebelumnya, karena dia manusia biasa yang dia juga akan mengakhiri kehidupannya. Disitulah dia bisa meyakini bahwa Rasul wafat. Umar bin Al-Khattab hanya karena cintanya kepada Nabi, dia seolah-olah tak sanggup berpisah. Bukan pula semata-mata menolak bahwa manusia. Masa Umar tidak tahu kalau manusia akan wafat? Cuma kedalaman cintanya pada Nabi membuat dia tak bisa menerima, seolah-olah tak siap menerima fakta ini. Karena dia akan berpisah sama Rasulullah kalau memang dia sudah meninggal. Itulah yang membuat dia menganggap tidak wafat, tapi setelah dibacakan ayat dia menyadari benar-benar Rasul itu telah wafat. Ketika Rasul akan dimandikan, muncul persoalan. Rasul itu kalau dimandikan, kira-kira bajunya dibuka atau tidak? Kalau kita memandikan jenazah, dibuka itu. Yang sudah tidak bisa dibuka lagi dipotong. Apalagi kalau terlambat membukanya. Mungkin sudah agak kaku dia, sudah keras, tidak bisa lagi tidak lemah lagi, tidak bisa diutak-atik lagi, itu akan digunting. Muncul pertanyaan mereka, kalau Rasul kemana? Entah semacam isyarat apa, tapi akhirnya mereka memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimandikan, dia tidak dibuka bajunya, karena jasadnya beda sama kita, tidak boleh untuk disamakan. Ketika akan dikuburkan, dia tidak langsung di hari itu, ada 2 hari kalau tidak salah, karena menunggu adanya kepemimpinan baru yang memimpin umat Islam secara keseluruhan.
Setelah itu barulah dia dikuburkan. Muncul lagi persoalan. Rasul itu dikuburkan di Makkah apa di Madinah? Ada yang bilang Nabi harus dikuburkan di Makkah karena itu asalnya. Orang Madinah, Muhajirin bilang, Ansar bilang Rasul dikuburkan di Madinah karena dia sudah menjadi orang Madinah. Adalah riwayat yang disampaikan oleh seseorang bahwa riwayat itu mengatakan seorang nabi harus dikuburkan di mana dia diwafatkan. Jadi seorang nabi haruslah dikuburkan di mana dia diwafatkan. Akhirnya di mana Rasul diwafatkan, disitulah dia dikuburkan. Akhirnya dikuburkanlah Rasulullah SAW, bahkan di kamar di mana dia berada. Maka kuburan Rasulullah SAW itu di dalam rumahnya sendiri, di dalam rumahnya Aisyah, di dalam kamarnya. Yang dulu tentu saja itu tidak menjadi bagian dari masjid. Karena tidak boleh kita menyengaja untuk menguburkan seseorang di dalam masjid. Tapi harus di luar. Dulu itu tidak menjadi bagian dari masjid. Masjid ada di sebelah rumah. Maka ada hadis ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah dan raudhah, antara rumah dan mabaina baiti wa mimbari, dan mimbar saya itu ada raudhah. Jadi batasnya itu ya dinding tadi itu, dinding rumah Rasul itulah batasnya. Dalam riwayat dikatakan pernah Nabi beriktikaf, lalu Nabi memberikan kepalanya di jendela rumahnya itu, diberikan oleh Rasul kepalanya agar disisir rambutnya oleh Aisyah. Padahal dia sedang beriktikaf. Jadi dindingnya itu, sini dinding rumah Rasul, sebelahnya rumah, sebelahnya adalah masjid yang dulu disebut raudhah. Raudhah yang sekarang itulah dulu yang menjadi masjid Rasul. Lalu terjadilah perluasan yang seperti yang kita lihat sekarang ini sudah sangat luas sekali, sehingga kubur Rasul sudah berada di dalam Masjid Nabawi. Itu tidak dapat dielakkan karena memang tak mungkin untuk memindah-mindahkan jasad Rasul. Bahkan dalam peristiwa itu pernah ada 2 orang dari Spanyol kalau nggak salah yang berniat untuk mencuri jasad Rasul. Sudah digalinya lubang itu di zaman Nuruddin Zangki. Dicaranya oleh dia, disewanya rumah tak jauh dari situ, lalu di bawah tempat tidurnya digalinya lubang. Digali lubang, lalu digali lagi lubang mengarah ke jasad Rasul. Sudah hampir sampai itu. Bermimpilah Nuruddin Zangki itu ditemui oleh Nabi, dan Nabi minta tolong kepada dia. Nabi minta tolong kepada Nuruddin Zangki sebagai pemimpin umat ketika itu. Dia rajanya. Awalnya dia abaikan, ini mimpi apa pula ini, masa Rasul minta tolong. Tapi mimpinya sampai 3 kali. Mimpi yang sama itu sampai 3 kali. Biasanya kalau mimpi yang sama sampai 3 kali, di situ ada unsur kebenarannya. Dia mulai berpikir ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Disuruhlah oleh Nuruddin Zangki, umat Islam, masyarakat Madinah untuk berkumpul dan menyelaminya satu-satu. Sambil dikasih sesuatu, dikasih hadiah atau apa. Datang satu-satu menyelaminya. Nampak oleh dia 2 orang yang nampaknya ini orang asing. Ini bukan orang Madinah ini. Disitulah awal dia mencoba untuk mencari tahu ada apa yang terjadi pada 2 orang ini yang sepertinya dia bukan orang, bahkan dia tidak muslim. Nah, ternyata diselidiki, di bawah tempat tidurnya digalinya lubang, lalu diarahkan lubang itu hampir sampai ke jasad Nabi.
Itulah sebabnya kita kalau ke bawah Masjid Nabawi itu ada 4 lantai itu parkir, itu yang bagian kuburan itu temboknya berlapis-lapis itu, dan tidak mungkin untuk dicuri lagi. Sebab di bawah Masjid Nabawi itu semua sudah menjadi parkir, bahkan bukan lagi 1 lantai tapi 4 lantai. Yang pernah pergi haji, pergi umroh, saya yakin mereka akan tahu persoalan itu. Baik, ikhwati fillah, balik kita kepada yang tadi. Maka ketika disampaikan riwayat bahwa Rasul, setiap nabi, dia dikuburkan di mana dia wafat, itulah yang menghilangkan perbedaan mereka, sehingga Rasulullah SAW dikuburkan di mana dia meninggal, bahkan di dalam rumahnya sendiri. Baik, ketika terpilihnya khalifah, maka dipimpinlah umat ini oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini khalifah yang pertama. Berbagai macam peristiwa yang terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan pada masa 4 orang khalifah ini, tak sedikit masalah-masalah baru yang muncul. Masalah-masalah kontemporer yang terjadi pada masa 4 orang khalifah ini. Pada masa Abu Bakar, kita akan coba ambil beberapa contoh. Yang pertama sekali adalah itu munculnya penolakan sebahagian orang-orang kaya yang tidak lagi mau untuk membayar zakat. Dia menolak untuk menunaikan zakat dengan keyakinan bahwa kewajiban zakat itu ada pada saat Rasul masih hidup. Bahkan sebagian mereka ada yang murtad. Jadi adanya kewajiban itu ketika Nabi masih hidup. Sekarang tidak ada. Sebagian ada yang murtad. Bahkan sebagian lagi ada yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Tidak sekedar murtad saja, dia ngaku pula sebagai Nabi. Ada Musailamah Al-Kazzab. Namanya aja Al-Kazzab. Al-Kazzab itu kan sang pembohong. Kalau sang pembohong itu tidak ada lagi, itu dia di atas itu. Dialah yang paling pembohong karena dia ngaku-ngaku sebagai nabi. Ada yang bilang, kalau kamu memang nabi, mana ayatnya? Nah, karena kalau nabi setiap diutus pasti membawa ayat. Dicoba-coba oleh dia untuk membuat ayat. Coba-cobanya itu untuk membuat ayat itu agar orang yakin kalau dia nabi. Ya Dibda bintu Dibda'ain, wahai kata, anak dari 2 kata. Kepalanya di atas air, bagian bawahnya di dalam. Dia sendiri selesai baca ayatnya itu ketawa dia. Jangankan orang lain, dia sendiri. Dia bertanya pada dirinya, apa hukum yang ada dalam ayat ini? Karena kalau yang benar-benar ayat yang datang dari Allah, itu sifatnya adalah la tanqadi ajaibu. Tidak habis-habis keajaiban dan keagungannya. Itu sifat Al-Quran. Setiap kali orang menggali ayat itu, ada saja hal baru, hukum baru yang bisa diambil. Maka buku tafsir itu banyak sekali. Kita kalau mau tahu manuskrip tafsir yang ada itu lebih 4.000. Itu bukan 4.000 jilid, maksudnya 4.000 judul. Manuskrip masih banyak yang masih manuskrip. Itu untuk kitab tafsir. Dari yang 4.000 itu yang sudah nampak muncul menjadi buku berapa? Baru sedikit. Dari yang muncul jadi buku itu yang sampai ke kita berapa? Dari yang sampai ke kita itu yang sudah kita baca berapa? Dari yang kita baca itu sudah ada belum kitab tafsir yang kita baca sampai tamat? Jadi kalau kita coba berlogika seperti itu, berapa kira-kira persentase ilmu tafsir kita? Dari sekian ribu yang jadi buku segitu, yang sampai ke kita yang kita baca seberapa? Dan dari yang kita baca itu yang kita pahami berapa? Akan semakin sedikit. Nah, oleh karena itu
ilmu itu sangatlah luas. Jadi balik kita ke yang tadi itu, munculnya orang-orang seperti tadi itu membuat Abu Bakar mengambil satu keputusan. Apa keputusan oleh Abu Bakar? Mereka harus diperangi. Waktu itu Umar menolak. Ya Khalifah Rasulullah, wahai Khalifah Rasulullah, bagaimana mungkin kamu membunuh seseorang yang mengucapkan syahadatain? Karena kata Umar bin Al-Khattab, Rasul pernah memerintahkan saya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya diperintahkan untuk memeranginya, baru boleh memerintah, tapi jangan lakukan kalau mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukankah orang-orang yang membayar zakat itu mereka bersyahadat? Ini alasan Umar waktu itu. Tapi oleh Abu Bakar As-Siddiq katanya, demi Allah, saya tidak akan membeda-bedakan antara orang yang menolak syahadat dengan orang yang menolak untuk membayar zakat. Karena kalau dibiarkan mereka menolak membayar zakat, maka dia akan tolak lagi rukun-rukun yang lain. Sehingga kata Abu Bakar, saya tidak akan bedakan antara yang menolak zakat dengan yang menolak untuk mengucapkan syahadatain. Nah, dengan alasan itu diperangilah mereka. Nah, itu satu di antara sekian banyak contoh. Peperangan itu harbul murtadin istilahnya. Itu membuat membuat bergugurannya para penghafal Quran. Maka diusulkanlah oleh Umar bin Al-Khattab agar Al-Quran itu dibukukan, dikumpulkan dan dibukukan. Diusulkan oleh Umar kepada Abu Bakar. Dia bilang, ya Khalifah Rasulullah, saya punya satu pemikiran bahwa kita nampaknya harus membukukan Al-Quranul Karim. Kenapa? Kata Abu Bakar, ini para penghafal Quran banyak yang sudah meninggal, sementara yang hidup tidak seperti mereka yang meninggal itu kemampuan penghafalan Al-Qurannya. Saya khawatir, kata Umar, kalau Quran tidak dibukukan, tidak dikumpulkan, jangan-jangan nanti Quran hilang di tengah-tengah masyarakat. Untuk yang kedua ini, yang menolak Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Bagaimana mungkin saya bisa melakukan sesuatu yang tak pernah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mau Abu Bakar. Kalau yang pertama tadi Abu Bakar mau, Umar yang tidak mau awalnya. Yang kedua ini Umar yang mengusulkan, Abu Bakar yang menolak. Tidak mungkin saya melakukan hal-hal yang Nabi tidak perintahkan. Tapi Umar tidak hanya sekali dua kali, Umar terus memberikan masukan sampai pada akhirnya Abu Bakar mengatakan, Allah telah membuka hati saya, membuka pintu hati saya untuk menerima usulan Abu Bakar, usulan Umar. Akhirnya disetujuilah oleh Abu Bakar bahwa Al-Quran itu harus dibukukan. Jadi penulisan Al-Quran itu yang pertama sekali itu ada pada masa Abu Bakar. Dimintalah waktu itu Zaid bin Sabit bersamaan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menulis buku, untuk menulis Al-Quran itu dalam satu bentuk buku. Dipanggil Zaid bin Sabit untuk menulisnya. Dia menganggap ini sebagai amanah yang luar biasa beratnya. Apa kata Zaid? Dia beratnya itu dalam ungkapannya ini dia bilang begini, ya Abu Bakar, kalau kamu suruh saya memindahkan gunung itu, pindahkan ke tempat lain, itu lebih mudah bagi saya daripada diminta untuk mengumpulkan Al-Quran. Begitulah beratnya tanggung jawab itu di mata Zaid bin Sabit. Karena kalau salah tulis, salah Quran sampai hari ini. Kalau salah Quran, salah sesat umat secara keseluruhan. Dan sebabnya adalah
adalah dia. Begitulah dia memandang beratnya amanah ini. Tapi karena dia yang dipercaya oleh khalifah, itu dia lakukan. Maka dia kumpulkanlah, dimulai dari mushaf yang sudah ada, bukan seluruhnya, tapi ada sebahagian lembaran-lembaran yang ada pada Hafsah, anaknya Umar bin Al-Khattab. Lalu dikumpulkan para penghafal-penghafal Al-Quran. Diingat-ingat bahwa ada riwayat-riwayat, kan susunan Quran itu bukan istihadi. Itu ada hadisnya, ada Jibril yang bilang kepada Rasul, letakkan surat ini setelah surat ini, letakkan ayat ini setelah ayat ini. Itu ada riwayatnya. Karena Nabi bersama Jibril itu di Ramadan terakhir dalam kehidupan Nabi, itu dia bertadarus, Rasul dengan Jibril itu mengkhatamkan Quran dua kali di akhir kehidupan Nabi. Dan itu sesuai dengan susunannya. Maka kalau kita lihat, kenapa Al-Fatihah pada lembaran yang pertama? Padahal bukan itu ayat yang pertama turun. Yang pertama turun itu Iqra. Kenapa Iqra di bagian akhir dari Al-Quran? Iqra yang turun pertama itu pun 5 ayat. Kenapa ayat ke-6-nya nyambung? Padahal ayat ke-6-nya turun setelah beberapa surat. Maka tauqifi istilahnya. Bukanlah semata-mata istihad dari Rasul bersama para sahabat, tetapi berdasarkan kepada petunjuk wahyu Jibril yang menyampaikan, letakkan surah ini pada surat ini. Itu dalam ulumul Quran disebut dengan ilmul munasabah. Jadi ilmu munasabah bainal ayat wal munasabah bainas suwar. Ada kesesuaian antara ayat dengan ayat, antara surat dengan surat. Bukan asal-asal. Kenapa Al-Baqarah terletak setelah Al-Fatihah? Itu ada alasannya. Di antara alasannya adalah karena Al-Baqarah itu ayat pertamanya menjawab doa kita yang ada pada surah Al-Fatihah. Apa doa kita dalam Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kita minta. Kalaulah kita 17 rakaat solat kita dalam sehari semalam yang wajib saja, berarti ada 17 kali Fatihah, ada 17 kali doa itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah, beri kami siratal mustaqim. Allah jawab. Apa jawabannya? Zalikal kitabu la raiba fi. Jadi siratal mustaqim itu zalikal kitab. Kalau mau jalan yang lurus, yang tidak bengkok-bengkok, zalikal kitab. Itulah Al-Quranul Karim. Kalau kita coba cari jalan selain Al-Quran, maka dapatlah kita jalan yang bengkok-bengkok itu. Tapi kalau mau siratal mustaqim, Al-Kitab, Al-Quran, dan diberikan sifat oleh Allah, la raiba fi. La raiba itu kalau dalam ilmu nahu, la di situ itu la nafiyatan lil jins. La yang menafikan semua jenis. Tidak boleh ada yang kita ragukan. Tidak ada satu jenis keraguan pun dalam Al-Quranul Karim. Tidak boleh meragukan ayatnya, tidak boleh meragukan hukumnya, tidak boleh meragukan sejarahnya. Karena ada sejarah dalam Al-Quran yang gampang untuk diragukan. Kalau kita ukur pakai akal kita. Masa laut bisa jadi jalan? Dilemparkan sama Nabi Musa, tongkatnya jadilah yang istilah siapa? Jadilah jalan tol katanya. Ini kisah karena Allah yang menceritakan, maka kita wajib percaya. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, oleh akal kita tidak nyambung itu. Uzair tidur 100 tahun. Uzair yang dianggap sebagai anak Allah oleh orang Yahudi. Uzair ibnullah kata orang Yahudi. Karena tidur 100 tahun tapi tidak berubah fisiknya, dia masih muda juga. Dan hafalannya tidak hilang. Karena ada hafalan Taurat itu dalam akal, dalam pikiran dia. Diuji dia, dapat dia. Kalau sudah 100 tahun dia, berarti ini ada kelebihan, maka dianggap sebagai anak Tuhan. Baik, ikhwati fillah. Jadi karena Abu Bakar sama Umar sudah sepakat, ditunjuklah orangnya, maka jadilah
Al-Quran dalam bentuk buku. Pada masa Utsman itu diulang penulisannya karena terjadi perbedaan bahkan perselisihan. Disebabkan oleh perbedaan-perbedaan tanda baca, perbedaan bacaan yang masing-masing mereka mengklaim bahwa bacaan mereka yang paling benar. Maka ditarik kembali yang 6 naskah yang ditulis itu, ditulis ulanglah pada masa Utsman ibnu Affan. Itulah yang disebut dengan Al-Mushaf Al-Utsmani. Mushaf Utsmani, mushaf yang ditulis pada masa Utsmani, yang sampai ke kita hari ini itu adalah Al-Mushaf Al-Utsmani yang ditulis ulang pada masa Utsman ibn Affan. Ikhwati fillah, sebagaimana pada masa Abu Bakar, begitu juga pada masa Umar. Umar itu lebih lama kepemerintahannya, 10 tahun lebih. Abu Bakar hanya 2. Maka lebih banyak lagi masalah-masalah muncul pada masa Umar. Dan semua itu pada masa Umar dianggap sebagai baru karena tidak terjadi sebelumnya. Ada kebijakan-kebijakan yang berbeda yang diputuskan oleh Umar karena memang ada keadaan yang menuntut untuk diputuskan seperti itu. Biasanya pada masa Rasul, pada masa Abu Bakar, itu orang-orang yang mu'allaf. Mu'allaf itu artinya ada orang yang, ini diantara maknanya, ada orang yang baru saja masuk Islam, lalu perlu penguatan-penguatan. Atau tokoh-tokoh Yahudi yang diharapkan keislamannya. Karena kalau tokohnya sudah Islam, tentu yang lain akan bisa ngikut. Nah, yang tokoh-tokoh Yahudi ini, tokoh-tokoh yang belum menerima Islam ini, pada masa Abu Bakar itu masih mendapatkan jatah zakat. Karena disebut mu'allaf qulubuhum. Mu'allaf itu yang dilunakkan hatinya, dengan harapan hatinya bisa menjadi lunak menerima Islam. Pada masa Umar, dia datang lagi meminta zakat. Dibawanya surat yang semacam SK kalau dia berhak untuk mendapatkan. Karena zaman sekarang kalau tidak ada SK tidak bisa dapatkan. Dia ada juga SK-nya. Dirobek oleh Umar. Tidak perlu. Pergi katanya. Berarti kebijakan Umar berbeda dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kenapa dirobek? Apa kata Umar bin Al-Khattab? Dulu kami sedikit, perlu kalian. Sekarang kami sudah banyak dan kuat, tidak perlu kalian. Pergi. Ini ada izzah. Ada izzah yang nyata, terang pada masa Umar ibn Al-Khattab. Dulu kami beri itu untuk membujuk-bujuk kalian agar kalian mau. Tapi ternyata udah sekian kali dikasih, tidak juga Islam. Kami sekarang tidak perlu kalian katanya. Pergi. Dirobeknya SK tadi. SK dirobek kan gawat tuh kan. Sekarang kalau SK PNS dirobek kacau itu. Nah, ini diantara contoh nawazil pada masa Umar ibn Al-Khattab. Ada satu masa di zaman Umar itu terjadilah musim kelaparan. Panas terik, begitu puncak panas, tidak ada tanaman yang tumbuh. Itu dalam bukunya Sayyid Al-Wakil, ketika yang menceritakan perjalanan sejarah para khulafa sampai pada masa Umar, itu di masa pacaklik itu disebutkannya sebuah riwayat bahwa Umar itu patroli di malam hari. Biasanya Umar kalau patroli di malam hari, dia masih mendengarkan suara-suara, ada yang ketawa-ketawa, senyum-senyum, cerita-cerita dalam rumah. Tapi di musim itu tidak ada satupun kedengaran ketawa, karena semua orang menghadapi kesulitan yang luar biasa. Luar biasa sulitnya. Tanam-tanaman tidak ada yang tumbuh, makan susah. Adalah orang yang mencuri, karena tidak ada lagi yang mau dimakan, dicurinya. Biasanya kalau hal-hal mencuri seperti itu, kalau dibawa kepada hukum Al-Quran, hukumnya adalah
potong tangan. Tapi Umar bin Khattab ketika itu dia tidak lakukan potong tangan itu. Kenapa? Karena ada alasan memang untuk membuat dia tidak dipotong tangannya. Di antara alasannya adalah dia mencuri karena kelaparan, karena terpaksa. Tidak ada lagi yang bisa dimakan. Kalau tidak mencuri dia mati dia. Daripada mati, maka dia mencuri. Dan hukum ketika itu tidak ditegakkan. Berlandaskan kepada hadis ada idra'ul hududa bisyubuhat. Hindarkan penegakan hukum kalau ada subuhat-subuhatnya. Nah, ini kan ada sesuatu yang pantas untuk dipertimbangkan. Karena dalam Islam itu konsepnya tersalah dalam memaafkan itu jauh lebih baik daripada tersalah dalam menetapkan hukum yang ternyata salah. Jadi kita maafkan dia, tersalah kita dalam memaafkan. Itu lebih baik daripada tegakkan hukum tapi tersalah dalam menegakkan hukum. Begitu juga pada masa Utsman, pada masa Ali bin Abi Thalib. Ini waktu kita sudah habis. Saya ambil satu contoh pada masa Utsman untuk mengakhiri pertemuan kita malam ini. Di zaman Utsman ibn Affan, di musim haji, ada satu ketika di musim haji pada masa Utsman, dia melarang semua yang berhaji untuk mengqasar salat saat di Mina. Kalau kita belajar manasik, itu di Mina salatnya diqasar, tidak dijamak, hanya diqasar saja. Asar 4, zuhur 4, isya 4, tapi dikerjakan di masing-masing waktu. Oleh Utsman ibn Affan, dia melarang semua yang berhaji di tahun ini tidak boleh ada yang qasar. Semua harus ikmal, sempurnakan 4 rakaat. Apa alasan Utsman ketika itu? Apakah Utsman merubah-rubah ayat, merubah-rubah cara Rasul? Tidak. Ada alasan yang benar-benar syar'i dan dapat dipertanggungjawabkan. Alasannya adalah karena di masa itu ada orang-orang Badui yang baru saja mereka masuk Islam, dan mereka yang masuk Islam ini langsung ikut melaksanakan haji. Dan Utsman punya kekhawatiran, kalau seandainya zuhur diqasar, jangan-jangan mereka punya keyakinan bahwa zuhur itu hanya dua rakaat. Sementara untuk memberikan pelajaran secara langsung kepada semua mereka itu agak sulit. Jangan-jangan mereka pulang ke kampungnya dengan keyakinan bahwa isya hanya 2 rakaat, asar hanya 2, zuhur hanya 2, sehingga di tahun itu oleh Utsman dilarang semuanya untuk melakukan qasar, yang boleh hanyalah ikmal, sempurnakan menjadi 4 rakaat. Ini semua bentuk dari nawazil yang terjadi pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. Satu lagi Khulafa Ar-Rasyidinnya adalah Ali bin Abi Thalib. Itu juga zaman Ali tak kalah banyaknya terjadi permasalahan, karena juga sudah mulai muncul berbagai aliran-aliran yang menyimpang pada masa Ali bin Abi Thalib. Ada orang-orang Syiah, bahkan yang menuhankan Ali. Dianggapnya Ali itu Tuhan. Coba bayangkan, itu Syiah yang gulat Syiah, yang benar-benar karena saking cintanya kepada Ali sampai-sampai menganggap bahwa Ali sebagai Tuhan. Mau dibakarnya oleh Ali orang itu. Kalian tidak pantas ngomong itu, kalian akan saya bakar. Ketawa dia dengar dibakar itu. Kenapa ketawa? Semakin yakin kami bahwa kamu Tuhan. Kalau kamu bakar kami, semakin yakin kami bahwa kamu Tuhan. Karena yang menghukum bakar itu hanyalah Allah, hanyalah Tuhan. Tidak ada orang selain Allah yang berhak menghukum bakar. Itu dalam neraka. Kalau kamu lakukan, kami semakin yakin kamu Allah Tuhan. Akhirnya tidak jadi dibakar. Karena semakin sesat dia kan. Nah, pernah juga Ali bin Abi Thalib di satu ketika memindahkan khutbah hari raya di awal seperti Jumat. Karena ada perbedaan karakter masyarakat ketika itu. Asal selesai sholat pergi dia. Selesai sholat 2 rakaat hari raya, bubar semuanya, bergembira.
Ini tidak bisa nih, dipindahkan khutbah sebelum, padahal khutbah hari raya setelah itu diceritakan dalam manaqib. Mungkin perlu ditahqiq riwayat itu, tetapi ada di antara buku yang menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, itu sekadar kita membaca masalah kontemporer dalam catatan sejarah yang ternyata memang tidak ada masa kecuali di masa itu ada masalah-masalah kontemporer. Kita berakhir pada masa Khulafa Ar-Rasyidin, padahal kalau kita lihat pada masa tabi'in, pada masa imam mazhab, itu tak sedikit masalah kontemporer yang terjadi, yang mudah-mudahan nanti insya Allah bisa kita lanjutkan. Saya nggak tahu kenapa ini tidak nyambung di slide-nya, padahal di pasca saya pakai ini juga nyambung dia. Iya, itu mungkin yang apanya. Mudah-mudahan nanti, karena kalau slide yang sekarang tidak nampak, tidak apa-apa nih, karena isinya cuma masa Rasul, masa sahabat, masa tabi'in, itu aja. Tapi slide yang sesudahnya itu sudah lebih serius, itu tahapan penyelesaian masalah kontemporer. Apa tahapan yang kita lakukan kalau ingin menyelesaikan masalah kontemporer? Itu saya kira perlu untuk dilihat, perlu ditayangkan. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah kajian kita. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita bersama, bisa menambah ilmu, menambah iman, dan menambah pahala kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.